warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dengan mengucap kepada Allah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi MC sudah menyampaikan, walaupun saya melihat kecenderungan MC ini berat sebelah ya Pak. Yang ditanya, Bu, kayaknya MC empet banget sama bapak-bapak. Punya masalah kayaknya. Masya Allah. Yang ditegur emak-emak terus. Atau memang hobinya pengen cari janda kayaknya. Ya Allah, kita doain deh ya, biar dapatnya yang soleh. Ustadz udah punya pendamping Ustadz? Ini belum punya pendamping Bu. Ngapain aja loh. Allah ya karim, belum tahu rasanya enaknya ya Pak. Kita aja kalau bisa Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Bareng-bareng. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian, pagi hari ini sama-sama kita memuliakan manusia mulia. Tuh enakan ke sini. Yang bapak-bapak boleh pulang silakan Pak. Allah ya Rabbi ya Karim. Nggak bener nih MC-nya nih. Yang nggak termasuk sifatnya, kalau ada di dalam diri kita diakui nanti jadi umatnya Nabi kita Muhammad, yaitu sifat hasad, senang ngelihat orang lain susah ngelihat orang lain senang. Apa maknanya Ustaz? Pakai contoh daya. Kata kaidah usul gimana? Wabil mithali yattadih. Kalau pakai contoh gampang memahaminya. Bu, Pak, ya enak nih kalau ceramah begini nih. Apa yang sifatnya seneng ngeliat orang lain susah ngeliat orang lain seneng? Tetangga baru pasang AC 2 PK, kita yang masuk angin. Lah kan yang seneng mestinya semuanya kan. Tetangga seneng, kita harus ikut. Tetangga kita baru beli mobil Innova baru, istri bilang sama suami, Pak, Bang, tetangga udah beli Innova baru tuh, cicilannya 5 juta. Bulan depan yang punya mobil nggak inget sama cicilannya, Pak, tetangganya kita yang inget sama cicilannya. Di komplek ini ada orang kayak gitu? Ada apa enggak? Ada, jangan banyak. Itu siapa yang ngomong banyak tuh? Orang cuma 200 kakak doang orangnya katanya. Ya Allah ya Karim. Seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Allah, buang sifat itu. Yang kedua adalah yang gak dimasukkan menjadi umatnya Nabi kita mulia Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah sifat tajassus. Sifat apa Bapak Ibu sekalian? Tajassus. Wala tajassasu. Kata Allah jangan punya sifat tajassus. Apa nih tajassus? Memata-matai nikmat yang dikasih oleh orang lain. Allah yang kasih sama orang lain, kita yang memata-matai terus, Pak. Tetangga ngebangun kos-kosan, kita ketemu nih, kita tanya, Pak Haji bangun kos-kosan, betul, berapa pintu Pak Haji? 20. Selesai obrolan, Pak, tapi pas giliran pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, Bu, ini tetangga lagi mau bangun kos-kosan. Alhamdulillah. Istrinya soalnya udah ngaji di Masjid Az-Zahra, Pak, setiap hari Ahad sore, betul ya? Cuman bapaknya jarang datang. La ilaha illallah. Baru sekarang doang, Pak, saya datang maulid nih, RT-nya di absen sama MC. RT 1 ada, nggak ada. RT 2 ada, nih MC malu-maluin RT banget emang. Tapi nggak apa-apa, bagus. Akhirnya RT yang nggak niat datang disebut datang, Pak. Allah ya karim. Alhamdulillah. Cuman nasib dia setelah acara ini yang saya khawatir, Pak. Allahu Akbar. Dia bilang sama kemudian istrinya, Bu, ini tetangga udah ngebangun kos-kosan. Berapa pintu emang Bang? 20 pintu. Istrinya udah ngaji. Dia ngucap apa? Alhamdulillah. Obrolan sama istri rapi, Pak. Cuman malam selesai sholat isya biasanya langsung tidur. Dia itu suami guling ke kanan, guling ke kiri, guling ke kanan, guling ke kiri. Istri nanya, Abang, udah malam masih aja belum tidur, guling aja mulu dari tadi. Ditanya kenapa Bang? Mikirin kos-kosannya Pak Haji. Kenapa? Kalau 20 pintu, satu pintu 1 juta, jadi berapa? 20 juta. Kalau yang isi cuma separoh, 10 pintu, jadi berapa? 10 juta. Kalau yang isinya cuma 5 pintu, percis itu Bapak nggak bisa tidur. Kayak kita nih ngitungin kos-kosan. Nah ini kita ngitungin hartanya orang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Emang gini nih kalau ngaji belum sarapan ya? Allahnya, ya Allah, jangan gitu-gitu banget. Ngapa Bu? Kasihan panitia. Semangat aja walaupun kita belum sarapan mah pura-pura aja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, kalaulah kita mau cari, Pak, sifat-sifat para nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad, kita cari di Al-Quran, telusurin, maka ma wajadna minhum, kita dapati dari mereka bagaimana kekuatan fisiknya mereka. Yuk contoh, Nabina Ibrahim alaihi salam. Nabina Ibrahim alaihi salam terkenal betul, Pak. Bagaimana kemudian ketika dilemparkan ke dalam api yang panas, Nabi Ibrahim mengucap, Allah turunkan di dalam Al-Quran, ya naruni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api yang panas. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang panas. Api yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Bapak Ibu boleh coba deh di rumah ntar. Kompornya lain, ayat ini diulang-ulang, Pak. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tangan kita taruh di atasnya, insya Allah gosong. Nabi Ibrahim, Pak, disebut bagaimana kekuatan fisiknya. Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh bala tentara Fir'aun.
di hadapannya samudra, di belakangnya Fir'aun dan tentaranya. Maju tenggelam, berhenti dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Turun perintahnya Allah. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kata Allah, wahai Nabi Musa, di tanganmu ada tongkat, pukulkan 3 kali. Wa idh faraqna bikumul bahra, terbelah lautan menjadi 2. Nabi Musa jalan selamat, Pak. Ayo deh Bu, Pak, coba cari tongkat kecil, jalan ke Ancol, Pak. Ada tuh kan perahu, ayo Bu naik. Nggak usah, udah ngaji sama Ustaz. Baca ayat ini. Wa idh faraqna bikumul bahra, pukul 3 kali tuh laut Ancol. Bismillah, jalan Bu. Insya Allah anyur. Karena kita bukan disuruh mencontoh tentang kekuatan para nabi. Kita tidak dicontoh tentang bagaimana mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tapi ketika disebut nama Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketikalah disebut nama Nabi Muhammad, maka bukan tentang kekuatan fisiknya Nabi Muhammad, bukan yang tahan dari panasnya api, bukan yang bisa berjalan di atas lautan samudra, tapi Nabi Muhammad sungguhlah beliau, Nabi kita adalah seorang yang punya sifat yang sangat mulia. Makanya kita dianjurkan terus bersolawat, mengucap salam terus sama Nabi. Apa sebabnya? Karena kemuliaannya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqiya. Bareng-bareng assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal ya Rasulullah. Kemuliaannya. Nabi Muhammad lagi jalan, kali ngelewatin komplek namanya Komplek Geraha Bunga kali ini. Lagi jalan Nabi, Pak. Contoh aja ini contoh. Pas lagi jalan ada orang dari atas rumahnya lantai 2 diludahin Nabi, Bu. Digituin, Pak. Dilihat sama Nabi, mana ludahnya pakai reak lagi. Oh ya Karim. Tapi Nabi nggak marah, Pak. Besok lewat situ lagi, lewat lagi Nabi, diludahin lagi, keluar lagi deh. Besok hari ketiga Nabi lewat, masih lagi diludahin Rasulullah. Allahu Akbar. Sampai selanjutnya orang yang meludah sudah tidak ada lagi. Nabi cari, ditanya sama Pak RT, Pak RW setempat. Pak, ini si fulan yang ngeludah mana ini? Dicariin, katanya sakit wahai Muhammad. Oh sakit, pulang dulu Pak, nyampir dulu tuh nih, ini ruko-ruko tukang buah tuh. Ada nggak sih tukang buah Pak? Ada ya. Kalau buat ustadznya pulang nanti ada Pak. Allah ya Rabbi, orang kok ceramah harapin besek. Allah dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya
Ya saya tungguin Pak. Dibeliin makanan sama Rasul, didatengin, ditanya, diketok pintunya. Assalamualaikum. Siapa? Tanya. Saya Muhammad. Yang saya ludahin. Iya. Kamu mau balas dendam ke sini? Enggak. Justru saya mau jenguk. Kata Rasul, kenapa sakit? Radang ya Rasul. Kebanyakan ngeludah dia bilang. Kata Rasul, nggak apa-apa. Ini ada obatnya. Makan jeruk yang banyak. Bu, Pak, kita jalan, ada orang yang ngeludah sama kita. Kita tahu orangnya sakit. Kita samperin, kita ngomong apa Pak? Mampus lu. Biar tau rasa. Orang gak punya akhlak dan ngeludah-ngeludahin orang. Betul nggak betul? Tapi Nabi enggak Pak. Ya Allah, dibawain buah sama kita. Mirip banget sama warga Geraha Bunga. Mirip banget. Hidup bertetangga, kadang-kadang ada tetangga buang sampah sembarangan, nggak marah, malah kita buangin. Betul apa betul ini? Saya mau udah ngobrol sama RW-nya. Warga sini Pak Ustadz, ya Allah, solehah bener. Apalagi ibu-ibunya, dari tadi udah dipuji terus. Ibu-ibunya nih Pak Ustadz, komponen paling penting, solehah banget. Udah terbukti dari suaminya juga. Kalau dikasih uang belanja, pasti nyaut. Nggak usah ya, yang kemarin masih ada. Lah saya udah kenal banget, saya udah tahu. Nah cuman sekarang saya mau nanya nih, yang mana orangnya? Bapak amalannya apa Pak punya istri kayak begitu? Allahu Akbar. Ini kalau di kampung saya ya, hari ini dikasih, besok udah ditanya, habis. Baru kemarin bilang, Allahu Akbar. Rasulullah disebut di dalam Al-Quran, yang disebutkan adalah akhlaknya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah jalan ke Taif. Orang maya namanya ada tamu, ada orang baru, disambut kayak ini malah disambit. Dilemparin batu Rasulullah. Sakit Bu, berdarah. Rasulullah bukan kebal, enggak. Rasulullah enggak pernah main debus. Dilempar batu berdarah Rasulullah. Enggak tega malaikat ngelihat lukanya Rasulullah. Ditanya, ya Muhammad, malaikatul jabal datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kekasihnya Allah, engkau luka, hati saya juga luka. Ini saya yang disuruh oleh Allah ngejaga ini gunung. Kalau engkau mau, engkau berkehendak, saya angkat gunung ini, saya timpakan kepada warga Taif. Rasulullah jawabnya, nggak usah, jangan. Kalaulah mereka tidak mau ikut dengan kita, nggak mau beriman, kali anak-anak turunannya. Ya Allah, lembutnya. Coba kalau kita Bu, ada tetangga ngefitnah kita, ada tetangga ngejelek-jelekin anak kita, ada kemudian tetangga kalau ngomong pedes banget sama kita. Kita tuh kalau punya anak pulang, tetangga kita nih perempuan, perawan, pulang kerja dianterin pakai Avanza, besok dianterin sama Xenia, besok dianterin sama Innova. Tetangga bilang kayak gini, tuh kan Pak, anak perawan tetangga kita nggak bener, pulang dianterin sama sopir ganti-ganti, cowoknya lain-lain. Nih kelakuan. Bukan Geraha Bunga, bukan Pak. Ini kita lagi ngomongin geraha elektronik di mana gitu. Pas giliran diceritain, dicek, ditanya, ternyata bukan pacarnya, ternyata bukan cowoknya, ternyata sopir Grab. Kita udah keburu suudzon aja, bawaannya aja buruk sangka terus. Ya Allah, kata Rasul, jangan wahai malaikat. Kali kalau dia nggak beriman, anak-anaknya kali beriman. Coba kalau kita punya tetangga ngomongnya pedes, punya tetangga fitnah, ada malaikat nanya, Bu, mau nggak Monas saya angkat, saya lemparin ke rumahnya dia? Jawabannya kita apa? Sikat aja malaikat. Emang saya udah kesel banget sama orang itu tuh, suruh pindah nggak pindah-pindah dari komplek. Allahu Akbar, ya karim. Ketika disebut namanya Nabi kita mulia, Nabi Muhammad,
maka yang terpantri di dalam diri kita adalah sifatnya yang mulia. Bapak Ibu sekalian, dulu masjid ini cuma 200 meter. Kalau 200 meter tuh ya Allah, berapa aja yang datang pasti rame. Cuma 200 meter ya Allah. Sekarang dibikin udah 1000 lebih. Hari ini kita ngaji, terus kemudian kita belajar, mungkin yang datang cuma beberapa orang. Ayat terus belajar, ayat terus kemudian ngaji. Kalau bukan kita yang kemudian akan memakmurkan ini, bisa jadi nanti anak turunan kita. Lihat kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Kita tidak diwajibkan untuk menjadi pemenang, tapi kita diwajibkan untuk menjadi pejuang. Kita tidak diwajibkan Pak untuk kemudian menjadikan masjid ini harus penuh sampai keluar-luar. Saking penuhnya keluar, nggak ada yang masuk. Penuh banget ini Pak. Tapi kita ditakdirkan, diwajibkan untuk menjadi pejuang. Lihat saudara-saudara kita di Palestina. Kalau hitung-hitungannya menang itu adalah menguasai wilayah, maka selesai sudah Palestina. Tapi Palestina tahu Pak, orang-orang Palestina ngerti bukan tentang menang, tapi tentang berjuang. Allah tidak wajibkan kita untuk menjadi pemenang, tapi Allah wajibkan kita untuk menjadi pejuang. Selama masih ada ini Masjid Az-Zahra, Pak Ustadz, saya mau terus berjuang di masjid ini. Satu-satunya yang bisa membuat saya berhenti datang ke masjid ini cuma SK dari Allah. Kata Allah, Ahmad berhenti dari masjid ini, maka berhenti, alias ajalnya sudah sampai. Udah begini nih Pak. Assalamualaikum. Ini salam apa Bu? Di sini ada kayak begitu nggak Pak Ustaz? Ada nggak salam kayak gitu? Salam tuh ada yang kan kalau ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ceramah. Ada salamnya siapa itu? MC Qori tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cuma Qori, antum nggak bisa Ustaz. Qori itu suaranya harus ngebas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Beda lagi salamnya Pak MC dangdut, semuanya ada Z-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngomong apa sih orangnya Pak ya? Salamnya Z semuanya itu. Ada S-nya gitu. Yes, ngomong apa sih ini orang ya? Kadang-kadang saya nggak ngerti, tapi orang dateng aja tuh, nonton aja dangdutan. Padahal ngomongnya nggak jelas ya Pak. Coba dah kalau kita kondangan Pak, ya Allah itu MC ngomong apa ya? Kadang-kadang bajunya juga nggak jelas jahitannya. Orang belum beres jahitan udah dipakai aja itu. Tapi bilang, iya kepada tamu undangan. Yang kedengeran saya cuma tamu undangan doang. Kepada tamu undangan ini, apa sih ini ngomong apa orangnya? Boh, jangan pakai MC begitulah Pak. Udah pakai Ustadz ini aja enak nih. Jadi kalau ada Pak, Bu, nah gitu mulu dia udah. Cuman kalau pengajian yang gak ada ibu-ibunya udah mati kutu udah dia. Siapa yang mau dipanggil ini? Wah ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Tapi Pak, kalau salamnya begini mengerikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna. Ibu masih ada nggak sih di daerah sini kayak gitu? Masih ada nggak Pak? Ini salam Pak, sakral betul Pak, keramat nih Pak. Kita nggak kepengen nama kita disebut itu. Allah, makanya minta tolong sama yang ngelaporin keuangan kalau khutbah Jumat, tolong salamnya diatur ngapa? Biar nggak bikin kaget. Assalamualaikum, siapa lagi meninggal? Allahu Akbar walillahil hamd. Apalagi Pak, kalau udah ngucap salam namanya sama, terus ujungnya RT RW-nya nggak kedengeran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali meninggal Ahmad Sanusi. Oh, Pak Sanusi belum sampai rapi Pak.
Dia nggak lihat RT berapa, RW berapa. Pas giliran kita jalan ketemu orangnya, lah ini hidup lagi orangnya. Bukan RT sini Pak, RW 10, bukan RW kita. Allah disebutkan nama Nabi Muhammad, yang terpantri oleh kita adalah sifat dan akhlaknya dari Nabi mulia Nabi Muhammad Rasulullah, hatinya Pak. Berarti ini kita mau ngaji kayak Rasulullah, ngikutin sifatnya Rasulullah. Ayo dawam yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa Ustaz yang bikin hati ini tenang, hati ini gak gampang marah, gak punya sifat seneng ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain seneng, gak bisa ngelihat tetangga lagi nyuci piring, piringnya sampai pecah, langsung bilang sama suaminya, tuh bang bentar lagi pasti cerai. Ya Allah, jahatnya nih orang. Buat apa Ustaz? Supaya kemudian kita punya hati bersih. Gimana caranya? Maka kemudian Allah sudah mengatakan sama kita, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau pengen punya hati bersih, kalau pengen punya hati jernih, hati yang tenang, nomor satu, biasain diisi dengan zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari subhanallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau hati kita tuh Pak pengen rapi, pengen bersih, pengen cakep, kita punya hati sesuai dengan tempatnya, kita terima semua takdir ketentuan Allah, isi dengan zikir. Zikir apa Ustaz misalnya? Bu, Pak, dengarkan hadis ini. Wa man shalla salatal fajri, kalau datang kumandang adzan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, datang adzan subuh, jangan langsung sholat subuh, sholat sunnah. Antara sholat sunnah menuju iqamah subuh Pak, kita udah nyampe Masjid Az-Zahra nih, udah rapi sholat sunnahnya, sambil nunggu waktu iqamah jam mundur, maka kata Rasul, perbanyak baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada yang dilanjutkan dengan astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasul, wa man amala amalan dzalik, siapa orang yang sholat subuhnya didahului dengan sunnah fajarnya, di antara keduanya baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, lalu sholat subuh, ba'da subuh tidak tidur. Apa Bu? Ba'da subuh tidak tidur. Apa Pak? Ba'da subuh jangan tidur sampai datang tulu, sampai datang isyraq, sampai datang syuruk, alias matahari udah mulai keluar 5:30 kalau sekarang nih. Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasul? Lam yamut, tidak akan diwafatkan hatta mubarra'atan minal faqri wad dain, kecuali sudah dibebaskan daripada jurang kefakiran dan jurang terlilit hutang. Rapi utang kita Pak, beres urusan kita Pak. Kenapa? Karena kita membesarkan Allah. Ada zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ba'da subuh jangan tidur. Makanya ada taklim ba'da subuh kan, dengerin kita sampai datang waktu syuruk.
Ayo hari-hari semuanya, Senin sampai Ahad, jangan tidur ba'da subuh, kecuali mereka-mereka yang pekerjaannya malam, shift-shiftannya malam, mau tidak mau harus istirahat, monggo itu darurat. Kita yang normal Pak, jaga biar apa? Terbebas dari kefakiran dan terlilit hutang. Ya Allah, ba'da subuh Bu, jangan tidur Pak. Pokoknya apa yang bisa kita lakuin. Nggak ada taklim, zikir sebentar, doa, siapin sarapan. Kalau ibu-ibu lebih gampang Bu, ba'da subuh udah cuci piring semua udah bersih, kotorin lagi, cuci lagi. Susah banget. Kita Pak ba'da subuh ngapain coba Pak Ustaz? Udah rapi kita dari subuh masjid nih, lalu kemudian karena belum bisa Pak Ustaz, kalau zikir sampai suruh kaki belum kuat, dengkul masih nyut-nyut. Kadang-kadang kalau di masjid saya, Pak RW mohon maaf, kalau pengen sholat ke masjid ada aja itu bapak-bapak berempat di pojokan ngadu penyakit Pak. Kata yang satu, nih saya nih leher sini nih berat bener. Kata yang satu, gue dengkul dia bilang. Kalau yang satu lagi ini urat saya nih kalau pinggang, ya Allah. Ini bertiga berempat Pak ngadu penyakit. Allah, bisa dia ngobrol gitu loh, ya Allah ya Karim. Berat-beratan. Mau yang terjadi kita ba'da subuh Pak. Bangun. Udah selesai zikir, selesai doa, udah olahraga jalan kita. Kalau nggak siramin kembang, punya tanaman kita kan, siramin tanaman gitu Pak, kembang siramin. Udah rapi disiramin semuanya, kembangnya tetangga Pak siram. Nah itu kan ada peribahasanya, rumput tetangga lebih hijau kan. Kenapa bisa? Oh kita yang nyiram Pak. Allahu Akbar wallahilham. Jangan tidur ba'da subuh. Kalau pengen hati ini bersih, rapi kita punya. Apa sebab Ustaz? Catat nih Bapak Ibu sekalian dalam hati kita. Wa man nama ba'daha. Siapa orang yang tidur setelah sholat subuh, Allah kirimkan 3 perkara sama dia sampai akhir malam. Pertama, alhammu wal hazan, kegelisahan, kesedihan, kecemasan sampai akhir malam. Kayaknya gelisah gitu. Aduh, pengen ngerjain. Yang kedua, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-fakhru. Apa itu Ustaz? Al-fakhr adalah sifat nggak pernah ngerasa cukup. Nggak pernah cukup aja. Bu, kalau suami dagang, kalau nggak kerja, pulang ke rumah, dagang lagi sepi, cuma bisa ngasih 2 juta, terima. Jangan ngomel. Suami baru dapat gajian tanggal 25, tanggal 26, cuma bisa ngasih 15 juta buat uang belanja, terima. Ada yang nyaut di depan, buset. Ada yang kaget dia Pak. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Terima. Kalau hari Sabtu sama hari Ahad, suami maunya ngajak jalan terus. Dikit-dikit ke Carrefour, dikit-dikit ke Lotte, dikit-dikit ke Alfamart. Ikutin aja, nggak usah marah. Bu, paham apa enggak sih? Repot banget diajarinnya Pak ibu-ibu nih. Allahu Akbar. Pokoknya kalau suami pulang dari dagang, terima. Udah. Bahkan kalau nanti kita berangkat nih, temenin. Apa kata hadis Nabi? Nih simak baik-baik buat bapak dan ibu sekalian. Man kharaja min baitihi taliban li nafaqatihi wa hiya naimah. Kalau ada suami keluar dari rumahnya berangkat mencari nafkah, yang pengen dicariin nafkah naimah, masih dalam keadaan tidur di atas kasur, maka malaikat melapor kepada Allah, ya Rab, inna fulanah binti fulanah, sesungguhnya fulan bin fulan yang mau dikasih nafkah tidur, padahal suaminya dicari nafkah keluar dari rumah. Apa kemudian kata Allah, i'tiha nisfa min rizki, kasih separoh dari rizki suaminya. Artinya kalau suaminya harus dapatnya rizkinya 100%, cuma dapat 50% gara-gara istrinya tidur saat suaminya berangkat kerja. Lanjutin hadisnya dah biar lengkap. Wa man roja'a wa idza roja'a, ketika suami pulang dari kerja Pak, nyampe rumah istri juga masih tidur di atas kasur. Saya nggak tahu nih tidur apa meninggal. Man dari pagi, ya maksudnya bangun Pak, cuman pas kita pulang tidur lagi dia.
Maka kemudian apa jawaban malaikat kepada Allah? Ya Rabb, ini fulan, istrinya yang dicariin nafkah, suaminya sampai berkeringat untuk mencari nafkah, dagang dia, kerja dia, malah istrinya tidur, gak menyiap untuk bersambut. Lalu kemudian apa kata Allah? Irfa min kulli rizkiha, angkat semua barokah rizkinya. Makanya selalu kekurangan, gak cukup. Apa-apa maunya harus hutang, dikit-dikit apa itu pinjaman apa namanya? Pinjol. Apa singkatannya tuh, Pak? Pinjaman dodol. Cukup dengan foto KTP, Pak, sama senyum 3 jari. Turun 5 juta. Nggak bisa bayar, semua yang di nomor kontak WA-nya di WA semuanya. Sampai saya Ustadz nih, gara-gara yang ngundang juga pakai pinjol, kena WA, Pak. Tolong sampaikan, Pak, kepada fulan bin fulan, suruh bayar utangnya. Kata saya, gua kiai, masa nagih utang? Allahu Akbar. Malah dia WA lagi. Kalau memang kiai butuh pinjaman, kami bisa. Ya Allah, ya Karim. Ya saya sambung, berapa juta? Ya Allah, nggak ustadz, nggak jamaahnya dah. Allah Karim. Maka apa yang kemudian diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekurangan. Makanya Bu, kalau suami udah mau berangkat kerja, bapak mau berangkat kerja, ibu udah tahu jadwal kapan berangkat, kapan pulang. Suami berangkat kerja jam 8, ya jangan tidur, siapin apa yang diperluin. Abang mau berangkat ya, yuk mandi dah. Abang mau mandi apa dimandiin? Tanyain. Abang sholat duha nih, abang mau sholat apa disolatin? Tanyain Bu, maunya apa suami kita tuh, biar seneng dia. Berangkat suami, ibu nyamperin, temenin sampai depan pintu. Sampai depan pintu ibu ngomong sama suami, abang, kita semua nih sama anak-anak, kalau memang harus nahan lapar, kita semuanya tahan. Tapi jangan sampai abang bawa kita sampai ke neraka jahanam, karena kita nggak tahan sama panasnya api neraka jahanam. Jangan bawa pulang harta yang haram. Abang berangkat cari yang halal, takbir, Allahu Akbar. Suami berangkat kerja pakai takbir, Pak. Itu tetangga di Geraha ngelihat, nengok, masih tetangga ya. Suami udah berangkat naik mobil, itu ngomong, Mbak, suaminya kerja di mana sih? Sampai pakai Allahu Akbar. Kerja di Afghanistan apa, Pak? Nggak cuma di Sudirman kerjanya. Cuman semangatnya nih, gara-gara maulid kemarin saya semangat nih. Jadi giliran besok takbir Allahu Akbar, tetangga nyaut, Sami Allahu liman hamidah. Apa coba ini? Allah Rabbana ya Karim. Anterin kita punya suami. Emang begini, Pak, akhlaknya Nabi kita mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajarin sama kita, ikutin apa yang menjadi sifatnya Nabi. Enak kita, Pak, hidup nih, selamat kita, Pak. Maka kita mengucap kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi ngajarin kepada kita, catatan lagi biar nambah kita punya ilmu. Wa idza kana al-amru syai'un tuhibbu, kalau Allah kasih sama kita sesuatu yang kita senangi, maka kita ngomongnya ke Allah apa, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bareng coba, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya dulu baca, Bapak Ibu ngikutin. Alhamdulillahilladzi. Kencengan lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Allah kasih sesuatu yang kita senangi, contoh Bapak Ibu sekalian, sehat sama sakit, kita yang senang yang mana?
sehat. Bangun kita sehat sama Allah dikasih, kita ngucap sama Allah apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Anak kita mau masuk kampus yang dia senengin, negeri yang dia favoritkan, kita seneng mana? Diterima apa nggak diterima? Diterima. Dapat kabar dari anak, alhamdulillah Bu, sudah diterima, nama abang masuk di dalamnya. Apa kita bilang kepada Allah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Kita dagang Bapak Ibu sekalian, yang kita seneng dagangan laku apa sepi? Laku, laris. Pas kita dapat kabar pulang suami kita, alhamdulillah nih Bu, dagangan laku. Apa kita ngucapnya ke Allah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus. Tapi kalau idza kana al-amru syai'un tukrihuhu, kalaulah perkara tersebut bukan yang kita senangi, sebaliknya dari yang tadi, apa ucapan kita? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ikutin saya. Alhamdulillahi. Kencengan lagi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dapat kabar dari anak kita, nama abang gak masuk Bu di kampus yang pengen abang kemudian daftar. Lalu kita bilang sama Allah, gak apa-apa Bang, alhamdulillah ala kulli hal. Suami kita pulang, bilang sama istrinya, Bu, hari ini dagangnya sepi, gak rame. Apa kita bilang ke Allah? Gak apa-apa, alhamdulillah ala kulli hal. Allah kasih kepada kita, ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi, Pak. Kepengennya A, Allah kasihnya B. Kalau kepengennya kita ternyata sesuai, maka kita mengucap kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Proyek kita ajukan Pak, lalu kemudian masuk dalam tender ini kita, perusahaan kita masuk, menang dalam tender ini, maka kita ngucap kepada Allah apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dikabarin kita oleh kawan kita, ternyata perusahaan kita nggak masuk menang dalam tender ini. Nggak apa-apa, kita ngucap kepada Allah. Kalimatnya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Artinya senang atau nggak senang, suka ataupun tidak suka, yang Allah berikan kalimat depannya sama, yaitu alhamdulillah. Terima Pak, alhamdulillah. Makanya ayo sama-sama nikmatin proses, jangan banyak protes. Nih Pak, nikmati proses, jangan banyak protes. Allah udah jamin Pak. Yuk nikmatin ikhtiar, rizki sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Ini pegangan kita. Ulang lagi. Nikmati ikhtiar, rizki tidak akan pernah tertukar karena rizki kita sudah tertakar. Aman Pak. Allah udah jamin. Apa yang bikin kita bingung? Allah kasih, senang kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Oh ternyata bukan yang kita senangi. Kita kemudian mengucap alhamdulillahi ala kulli lihat. Maka nikmatin proses, jangan kebanyakan protes. Hari Ahad sore diajakin ngaji, Bu Endah ngaji nggak? Nyaut, nggak bisa ngaji karena jagain anak. Minggu depan kita ajak lagi, Bu Endah ngaji yuk, kan anaknya udah nggak ada nih, lagi main sama tempat pamannya. Lalu kemudian dia bilang anaknya nggak ada tapi lagi jagain suami. Udah dah, nggak apa-apa dah. Minggu depan kita lihat lagi nih, anak sama suaminya lagi pergi tempat kemudian orang tuanya. Ibu Endah ada di depan. Kita tanya Ibu Endah, anak udah nggak ada nih, suami juga lagi nggak ada. Ayo ngaji Ahad sore ke Masjid Az-Zahra. Masih nyaut dia. Iya, belum bisa dulu. Kenapa? Sekarang jadwalnya jagain suami tetangga.
Allahu Akbar. Ini kita ngomongin geraha elektronik sebelah sana nih Pak. Allah ya Karim. Nikmati proses, jangan banyak protes. Bapak Ibu sekalian, kita juga sama. Kawan-kawan kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina sedang menikmati proses demi prosesnya. Mereka tulis nama-nama mereka di tangan dan kaki mereka. Kenapa? Karena mereka Pak benar-benar menyambut kesyahidan. Mereka menyambut kematian itu Pak. Ketika seorang anak kecil ditanya sama kemudian wartawan, "Nak, kamu kan tinggal di Palestina, kalau besar mau jadi apa?" Anak itu tersenyum. "Kaifanan sya'," dia bilang. "Mau jadi apa? Enggak, kami cuma pengen menjadi orang yang syahid," dia bilang. Apa sebabnya? Hari ini kami berjalan bermain, nanti sore belum tentu kami masih hidup. Malam ini kita berkumpul, nanti subuh belum tentu kita masih ada. Mereka sambut kematian itu Pak. Hebat betul deh kan. Kalah mereka Pak Ustaz? Bukan. Kalah mereka Pak Ustaz? Enggak. Justru mereka lah pejuang pemenang. Apa sebabnya? Kematian yang mereka tunggu Pak. Kesyahidan yang mereka tunggu. Mereka tidak pernah sedih. Mereka tidak pernah takut. Kalau takut Pak, sudah pindah dari kemarin-kemarin. Dari tahun-tahun yang lalu. Kurang apa mereka Pak? Kalau kita hujannya air, dia hujannya rudal. Kita kena petasan aja kabur Pak. Tapi mereka rudal roket, Masya Allah. Mereka tulis namanya Ahmad, tulis Muhammad. Ketika wafat ketahuan, oh ini Ahmad bin Muhammad, anaknya si Muhammad. Ketemu, panggil orang tuanya. Dia bilang apa? Apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ja'ala ibni syahida. Terima kasih ya Allah, udah jadiin anak saya syahid. Seorang ibu yang kemudian menjadi perawat di rumah sakit, kemudian dipanggil karena kedua anaknya dan suaminya wafat kena bom. Lalu kemudian datang di rumah sakit, mayatnya, jenazahnya. Lalu dia berkata apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala ahli syuhada. Terima kasih ya Allah yang udah jadiin suami dan anak-anak saya menjadi syuhada, menjadi syahid. Lalu apa jawaban? Lalu apa yang disambung oleh si ibu perawat ini? Waj'alni syahida. Jadiin saya juga menyusul mereka menjadi syuhada. Nggak lama dari situ dibom rumah sakitnya dan wanita ini ikutan menjadi syahid. Mereka nggak takut Pak. Mereka nggak khawatir. Mereka nggak pengecut. Mereka maju Pak. Mereka tahu tidak diwajibkan untuk menjadi pemenang, tapi diwajibkan untuk menjadi pejuang. Baru aja dibombardir kemarin malam Pak, habis luar biasa. Anak-anaknya pagi-pagi sudah bermain. Bermain di mana? Di tempat kuburan yang disiapkan untuk mereka itu. Anak-anak bermain, mereka lari-larian Pak. Mereka kemudian bercanda, ditanya, divideoin, kalian sedang apa? Kami sedang bermain-main di tempat kuburan kami. Inilah tanah kami. Kami akan kembali lagi ke sini. Mereka nggak menangis Pak. Mereka nggak sedih. Mereka nggak khawatir. Rumah habis, teman dan kawan mereka hilang. Tapi mereka yang masih hidup terus berjuang. Bangga mereka Pak. Mereka bangga. Bahkan yang belum meninggal menanti, ya Rob saya kapan? Mereka yang kemudian belum menjadi syahid nanya, ya Rob saya kapan? Keluarga kami kapan? Bahkan mereka mengimpikan, divideokan, dilihat, alhamdulillah kami diberikan hidup, tapi kami jauh lebih sedih. Apa sebabnya? Karena kami iri dengan mereka. Sekeluarga syuhada, kami pengen jadi syuhada. Mereka nggak takut Pak. Mereka nggak khawatir, mereka nggak sedih, mereka nggak pengecut, mereka berani, mereka maju terus Pak. Mereka tahu yang dipegang batu, tapi mereka tahu ketika melempar ada kalimat Allah yang dibesarkan, Allahu Akbar. Selain Allah kecil, cuma Allah yang besar. Ditanamkan kalimat itu mulai dari anak-anaknya, sehingga kemudian ketika ada anak yang ayahnya wafat, biasa saja. Apa sebabnya? Kami semua adalah ayahmu Nak. Ketika seorang ayah kemudian anaknya wafat menjadi syahid, ayahnya berkata kepada Allah, ya Rabb jadikan kami menyusul kepada mereka menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang syahid. Aktivitas mereka normal saja, yang ngaji-ngaji, yang sholat masalah. Mereka dibombardir Pak, tapi mereka tetap bangun tahajud. Mereka tetap mengatakan Allahu Akbar, rudal, roket
tidak akan membuat kami dan tidak akan memberikan jarak antara kening dan tempat sujud kami. Kami akan tetap sujud ya Rabb. Ini nggak akan menghalangi kami. Kami tetap mengangkat, bukan untuk menyerah, tapi kita mengangkat untuk mengucap tangan kita kepada Allah. Allahu Akbar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini, ayo sama-sama kita bareng-bareng yuk ikutan berpartisipasi. Yuk kita sama-sama mendoakan. Kita juga menggalang dana. Ibu-ibu panitia, ibu-ibu majelis taklim sudah menyampaikan amanah. Ya Ustadz, di kesempatan ini kita menggalang dana. Kita kemudian mau ada rezeki sebagian dari kita yang ada. Yuk kemudian kita mintakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo yuk, kalau yang ada panitia sudah menyiapkan, bapak ibu yang belum, monggo silahkan berpartisipasi. Yang sudah kami ucapkan banyak terima kasih sambil kita bersolawat. Kalau ada kemudian bapak ibu sekalian yang bisa menjalankan kotaknya, yang belum, monggo kemudian kita isi sama-sama untuk berpartisipasi kepada saudara-saudara. Kita terus memohon sama Allah, terus berdoa, karena janjinya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terbukti, pasti akan terjadi. Wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas. Allah sudah pastikan Masjidil Aqsa akan punya kaum muslimin, akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Allahu a'lam apakah kita sampai umur kita bisa berjumpa dengan kemudian kemenangan Masjidil Aqsa. Kalaupun tidak, setidaknya kita terus mendoakan dan terus berpartisipasi apa yang kita bisa, berdonasi dan lain sebagainya. Tapi
bagian yang juga menjadi peran buat kita adalah yuk sama-sama memakmurkan Masjid Az-Zahra ini, Pak. Ini adalah aqsa-aqsanya kita. Ini adalah aqsa-aqsanya kita. Mari kita kemudian terus cari program. Saya menjadi pembimbing pembina di Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9, Pak. Yang sekarang menjadi masjid percontohan. Kalau kajian remajanya saja, setiap hari Jumat dan Sabtu, kalau saya yang mengisi, itu yang hadir 500 sampai 650 orang, Pak. Banyak sekali. Tapi awalnya memang sama, cuma 20, 30. Betul, Pak. Lalu kemudian mulai dibuka program namanya kolaborasi dan sinergi. Jadi kami datang ke masjid-masjid, ke musola untuk mengajak barengan. Yuk, ini ada program Ramadan, semuanya datang yuk. Kita ngundang, Pak, ke RT, ke RW, kemudian ke masjid, ke musola untuk hadir di kajian subuh kita. Kita siapin sarapan, tapi nanti kami pun akan bergantian. Kalau giliran Masjid Al-Mu'min bikin, kami datang. Nanti giliran Az-Zahra datang. Jadi selain silaturahim, kita bisa meramaikan masjidnya, Pak. Sinergi, berkolaborasi. Ibu-ibunya diajak semua majelis taklim sekitaran Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9, kita punya database-nya, Pak. Ada kemudian 41 majelis taklim ibu-ibu. Kita undang mereka, untuk kemudian hadir kajian muslimah, pengajian muslimah setiap hari Jumat ba'da sholatul Jum'ah jam 1:30 kita undang mereka. Tapi kita siapkan, kita undang Ustazah Halimah Al-Idrus. Itu padat sekali, Pak, sampai kemudian ke Senayan penuh. Tapi dengan izin Allah berikan kemudahan, kenal dengan keluarganya, kenal dengan suaminya, sehingga bisa mengundang beliau, sehingga kemudian bisa hadir. Kalau sudah terpampang beliau, ya sudah, Pak, tidak akan cukup parkirannya. Bekerja sama, saya mengisi juga, Pak, di kemudian pemuda-pemuda, baik kemudian pengusaha, HIPMI dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengajak bersinergi, kenal dengan beberapa asatidz, kenal dengan Ustadz Hanan, kenal juga kemudian dengan Ustadz Adi Hidayat, dekat sekali. Lalu kemudian ada luang waktu, kita cari, Pak. Bagaimana caranya Ustadz minta waktu? Bukan kita yang minta waktu, Pak. Beliau yang memberikan waktu. Gimana caranya? Kita minta, Ustadz, kami minta izin, minta ridhonya, berkenan Ustadz berbagi ilmu dengan kami. Kapan waktunya Ustadz Ahmad? Jangan kapan, Pak Ustadz. Ustadz tunjuk mana tanggalnya, kita yang bikin acaranya, Pak. Gitu cara ngundang, Pak. Oh, kita mau punya maulid, terserah Ustadz mau punya waktu 2023 ujung 2023. Saya bisanya bulan September kemarin. Baik, kita bikin Ustadz Hanan bulan September. Ustazah Halimah Al-Idrus punten, kita bilang sama keluarganya, beliau Syarifah Hubah nih kira-kira waktunya kapan? Katanya beliau berkenan di bulan Oktober, Pak, kita buat penuh. Jadi begitu cara kita berkolaborasi, cara kita bersinergi. Memang ini butuh perjuangan. Jadi kayak kita ngetok-ngetok rumahnya orang, Pak. Ngetok pintunya musola, ngetok pintunya masjid. Kita sebut namanya kajian pagi gabungan. Kita tulis besar-besar, Pak, di bawahnya. Kami menyediakan sarapan. Berangkat kajian, anti pulang sebelum kenyang. Itu, Pak, logonya. Bis gimana ya? Kadang-kadang kita kalau kumpul logika tanpa logistik anarkis gitu, Pak. Repot gitu, Pak. Ya nggak apa-apa lah buat dakwah kita. Buat dakwah, Pak. Depan deh kita siapin, Pak, nasi uduk gitu. Sama tempe, sama orek, sama kemudian telur. Nanti selesai ngaji, kumpul, Pak. Kalau hari Jumat, kami nggak bikin kotak berkah, Pak. Kami bikinnya prasmanan, Ibu sekalian. Buat apa? Supaya mereka makin lama di masjid. Makin lama, Pak. Makanya akhirnya tempat parkir kami dibikin food court. Jadi kalau ada ibu-ibu yang dalam keadaan haid,
pengen tetap dengerin ceramah, suaminya di dalam, mereka di pelataran situ, udah kita siapin meja, percis food court Pak, kayak di mall-mall gitu Pak, rame betul. Omset yang dagang itu luar biasa Pak, putarannya itu, perputarannya saja dalam sebulan, maksudnya yang bayar kiosnya saja itu Pak, kita kan berbagi hasil dengan mereka, itu tidak kurang dari 65 juta dari kios-kiosnya saja yang ada, hanya beberapa, kurang lebih ada 17 atau 18 kios. Kolaborasi Pak, sinergi. Kami siapin makanan, tapi nggak pakai nasi kotak, pakai piringan plastik itu Bapak Ibu sekalian. Apa tujuannya Pak? Tujuannya biar mereka sama-sama duduk Pak. Yang kerja kan dari kantor banyak tuh pegawai, kan lumayan Pak kalau makan tuh, jadi gratis Pak. Jadi nggak kelong 20.000 gitu Pak. Ada sayur asemnya, dituang-tuangin, mereka kayak prasmanan. Selesai mereka duduk-duduk, ada yang di bawah pohon. Memang ada PR-nya nanti, ada sampahnya, tapi kita nanti kasih tahu berulang-ulang. Lama-lama mereka paham. Apa yang terjadi? Mereka akan bicara Pak, akan ngobrol. Dari mana Mas? Dari sini. Akan ada interaksi, akan ada komunikasi Pak. Dari interaksi dan komunikasi itu, mereka akan berulang-ulang menyebut nama masjidnya. Oh, Masjid MRBJ. Oh, Masjid Az-Zahra. Oh, Masjid Az-Zahra. Masjid Az-Zahra. Ide-idenya dibuat. Lalu kemudian kami buat juga Pak, buat UMKM di sekitarnya. Bantuan untuk mereka, namanya Qardul Hasan Pak. Mulai dari kemudian 50 juta. Artinya setiap pedagang dikasih pinjaman 5 juta. Dibikin kelompok Pak. Nanti kelompok ini 10 orang, mereka mencicil bersama. Terus bareng. Nanti ada ketuanya, kami meng-hire orang untuk mengambil iuran-iurannya. Per pekan. Ambil 50.000, 50.000, 50.000. Sekarang dana yang berputar sudah 2,5 miliar Pak. 2,5 miliar. Dari 2,5 miliar ini diputar lagi kemudian menjadi apa? Gerobak. Kita kasih gerobaknya, kita kasih modalnya. Mulai lagi berputar. Terus Pak berputar. Ide-ide ini muncul. Ide-ide ini ada karena keresahan dari lingkungan Pak. Kita lihat ya sekitaran masjid. Karena pengen, jargon kami kan mudah, memakmurkan masjid, bermanfaat buat masyarakat. Lalu apa yang kemudian lihat? Dan itu dipegang oleh semua remajanya. Remaja-remaja seumuran Ustaz-ustaz nih, yang pada kuliah Pak, yang baru kerja, banyak kan belum nikah, apalagi bapak ibu yang belum punya menantu. Lah di sono tempatnya banget Pak. Artinya apa? Banyak ide-ide yang masih bisa kita lakukan. Kemarin kami juga baru nerima tamu Pak dari remaja Masjid Istiqlal untuk kemudian apa yang namanya studi banding, untuk melihat gimana kegiatan demi kegiatan yang ada kemudian di Masjid MRBJ. Tadi malam saya juga baru di sana. Kami punya namanya Akar, Akademi Remisha, yang kita buat untuk pengurus-pengurus remajanya Pak. Terus dideketi. Memang kunciannya Pak, memang harus dimulai dengan bermodal Pak, berkorban. Kalau ada kajian, kita undang-undang, siapkan sarapan. Yang kedua, mencari jalan. Siapa ustaz yang bisa mengarahkan? Beliau-beliau yang kemudian bisa ngebantu kita menghadirkan banyak jamaah. Nah, makanya kan beliau nggak bisa ngisi tiap bulan. Paling setahun sekali. Nah, kita datang kepada beliau, kita ketok, lalu kemudian kita minta, Ustadz, dari tanggal 1 Januari sampai akhir Desember, Ustadz lowongnya kapan? Kami kasih 1. Gitu caranya Pak. Masa dari Januari sampai Desember full Pak? Kalau full diputar. Ustadz Abdul Somad full Pak, 2 tahun. Terus kita minta, Ustadz kami minta sebutin tahun kosongnya. Kata beliau disebutin Pak, tahun 2022. Waktu kita minta tuh, waktu selesai pandemi. Di waktu yang kosong itu kita bikin Pak. Beliau bisanya jam berapa? Jam 1:30. Nggak apa-apa kita buat 1:30 Pak. Panas-panas Pak. Tapi karena kemasyhurannya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad mendatangkan jamaah banyak Pak, banyak. Tinggal mencari jalan gimana bisa sampai kepada orang terdekatnya untuk kemudian meminta jadwal beliau. Yang ibu-ibu dekat ke Ustadzah Halimah Al-Idrus, ke Ustadzah Qatrun Nada, ke Syarifah Fatimah BA. Beliau-beliau yang kemudian kalau beliau hadir namanya ada di flyer, orang akan kejar ke sini Pak. Masjidnya udah nggak muat pasti. Bapak akan bingung siapin parkiran. Nah,
tinggal kita cari jalan gimana bisa sampai kepada pertemuan atau kepada mereka-mereka di circle ring satunya mereka, supaya kita bisa dapat jadwalnya mereka. Mereka sibuk banget Pak Ustaz, betul Pak. Tapi kalau masuk ke circle-nya, ring satunya, nanti akan dikasih jeda Pak. Oh hari ini harus pergi ke Surabaya. Nah sambil menunggu ke Surabaya tuh, kali bisa disempilin kali ya, dari ba'da maghrib sampai ba'dal isya. Bisa Pak, di situ beludak orang. Beliau hanya mengisi setengah jam, selesai sudah. Tapi setelah setengah jam, nah sekian banyak orang itu, barulah kita berikan program-program kita Pak. Peluru-peluru kita baru kita keluarkan, baru kita senangi mereka. Nah ini yang bisa membantu ide-ide di Masjid Az-Zahra untuk sama-sama bisa memakmurkan masjid. Pak, ini saya bukan bicara tentang sebulan 2 bulan ya. Kami bicara 9-10 tahun Pak. 9-10 tahun. Di tahun pertama itu isinya pertengkaran terus Pak. Bertengkar kita, yang manhaj ini, yang manhaj itu Pak. Ada aja perbedaan. Yang meja kebalik ada Pak. Yang mic kemudian ini. Saya memang pegang hanya khusus remaja saja. Saya pegang remaja saja. Nggak ikutan yang lainnya. Hanya remaja saja. Tapi terus digembleng. Olahraga bareng. Terus kemudian main bulu tangkis bareng. Saya ajak mereka. Saya main golf Pak. Kami juga main golf. Kami ajak remaja-remaja masjid keliling aja. Ya namanya remaja masjid Pak, jangan main ngelihat rumput aja udah seneng. Itu aja udah. Tapi nanti di sana kita bikin kajian singkat. Wah kata, ini banyak sekali ide-ide kolaborasi, sinergi. Dan saya juga mengundang sekiranya Bapak punya luang waktu, monggo datang ke masjid untuk kemudian bisa lihat tanya-tanya data-data, program-program baik muamalahnya, baik pun kemudian kegiatan ubudiyah ibadahnya, ataupun kemudian kajian taklimnya, sehingga kemudian bisa berjalan. Karena taklimnya sudah rutin Pak, setiap ba'da subuh, dan setiap ba'dal maghrib. Yang remajanya setiap Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad ba'dal isya'nya. Banyak Ustaz? Banyak Pak. Penuh Ustaz? Penuh. Karena dengan izin Allah selama berjuang kita bisa dapat link-link, apa kalau bahasa kita ya Pak, jalan untuk bisa ketemu para ulama dan habaib yang memang masyhur gitu Pak. Habib Jindan kita ketemu, Kiai Haji Sofwan Nidhami, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, yang mereka kalau beliau hadir jamaahnya pasti ikut Pak, khusus jamaahnya. Jadi kalau misalkan kayak Fakhruddin, kalau kemudian kita mengundang beliau, pasti jamaahnya 150 orang akan ikut Pak. 150 orang kan berarti udah penuh di sini Pak. Dan kurang-kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Oh ada tanya jawab, monggo silakan ya. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzani yang telah menyampaikan materi kajian politik pada pagi siang ini. Sebelum kami tutup, izin Pak Kiai ada sedikit tanya jawab. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak ataupun adik-adik ingin bertanya mengenai tentang seputar politik Nabi ataupun seputar keadaan Indonesia saat ini ataupun masalah ekonomi dipersilakan ya. Dimulai dari jamaah ibu-ibu. Allahu Akbar. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Haji. Terima kasih Ustaz. Itu tadi kiat yang terakhir itu saya tertarik banget Ustaz. Jadi benar apa yang disampaikan Ustaz bahwa regenerasi dalam dakwah ini memang kita perlukan sekali. Jadi insya Allah apa yang antum tadi berikan saran-saran akan kita lakukan. Jadi memang benar apa yang disampaikan, ada beberapa ustaz dan masuk itu insya Allah menjadi menarik
sekali lagi untuk kaitan dengan remaja ini apa saran antum terkait dengan untuk memulai kegiatan remaja ini biar mereka tertarik untuk kegiatan? Mungkin ada saran antum tidak langsung kajian gitu ya, kira-kira apa sehingga insya Allah mumpuni para pengurus kan berkumpul nih, pengurus DKM, pengurus siasat, majelis taklim dulu, mudah-mudahan antum ada saran apakah mungkin semacam tatul alam atau gimana untuk biar menarik sehingga insya Allah nanti kalau mereka sudah tertarik kan bisa kita rancang kegiatan-kegiatan itu. Barangkali itu masalahnya. Bismillah, Bapak Ibu sekalian, untuk remaja, waktu kami mulai Pak, PR besarnya adalah masjid tidak melibatkan remaja di semua sektor, sehingga mereka tidak merasa bagian dari masjid. Maka awal yang dilakukan, kita tidak ada kajian remaja itu sampai 2 tahun pun tidak ada kajian remaja. Yang kami lakukan yang sejenis kajian Pak. Jadi kami tidak pakai masjid, tapi kita pakai halaman masjid. Program yang kami lakukan cuma 2 Pak, nobar dan mabar Pak. Nobar itu nonton bareng Pak. Jadi setiap malam Sabtu, setiap malam Ahad kami nonton bareng. Kami pinjam Infocus pakai layar, kami nonton bareng Pak di halaman. Nonton bareng apa saja? Apa aja? Tentu yang aman ya, yang ada nilai pendidikannya, tapi juga buat remaja masuk. Misalnya seperti 5 menara, lalu kemudian banyak berapa. Nah habis itu kemudian jadi Sabtu menonton, hari Ahadnya berolahraga bersama Pak. Jadi paginya kita sama-sama olahraga, kita sewa gor bulu tangkis, kita pakai 3 lapangan, lalu kemudian kita bermain. Setelah itu ngobrol. Begitu terus Pak, setiap per 2 pekan dibuat. Setiap per 2 pekan dibuat, setiap per 2 pekan dibuat. Nah, karena sudah mulai ada daya tariknya, maka kemudian Pak, kami mengundang SMA dan SMK di sekitar masjid. Kami namakan gerakan ini adalah Muda Makmurkan Masjid Pak. Jadi SMA, SMK kami kirim surat ke kepala sekolahnya, ke sekolahnya untuk berpartisipasi program ini Pak. Tidak berbayar, untuk ikut mabit bareng sama kita, sama-sama belajar. Nanti kita masukkan di situ ustadz-ustadz yang ada. Misalnya nanti Pak, bulan November Syekh Torik, Taki Malik, jadi yang seumuran dengan beliau. Saya nanti mengisi yang kemudian di subuhnya. Lu tahajudnya nanti ada dari almarhum Syekh Ali Jabir, adiknya atau kakaknya itu. Lu kemudian yang akan menjadi imam. Nah, kita memang ngejar bola Pak. Kami datangi sekolah-sekolah SMA atau SMK yang terdekat dari MRBJ. Ada 21 sekolah Pak. Kami minta kepada mereka berkenan untuk memampukan masjid. Jika bisa mengirim minimal 10 orang, kami sampaikan gitu Pak, ucapan. Nanti pulang kami berikan bingkisan. Bingkisannya cuma kaos Pak. Kadang-kadang bingkisannya cuma ya aksesoris buku saja atau buku catatan. Nah itu kami lakukan dari awalnya setiap bulan, jadi sebulan 2 kali. Nah dari sana nanti sekolah akan ngirim 10-10 Pak. Dan kami tidak memberikan batas maksimalnya. Jadi dari 21, 10-10 ngirim, berarti yang hadir sudah 200. 200 orang kita mulai dari Ba'dal Maghrib, Ba'dal Isya, lalu kemudian yang mau mabit-mabit silahkan, yang mau pulang juga silahkan Pak. Tapi acara kita berlanjut terus sampai pagi, sampai kemudian sarapan, setelah subuh baru silahkan kemudian pulang. Nah ini yang pertama-tama kami lakukan Pak Edu. Jadi mulai menghidupkan dulu dengan remaja yang ada di sekitar. Ayo isinya nonton bareng, olahraga bareng. Nah setelah itu ada sebulan, 2 bulan lama, baru kemudian kita ajak Muda Makmurkan Masjid. Tapi pengisinya bukan ustadz yang begini tampilannya Pak. Walaupun ngisi kadang-kadang juga tampilannya nggak begini Pak. Ini mah cuma cosplay karena maulid aja. Oh di sana ya pakai kaos, pakai topi, biasa gitu Pak.
Kita ajak pemuda-pemuda yang bisa menginspirasi mereka. Kami seringnya ngundang Ustadz Muzammil gitu Pak, Muzammil Hasbullah, Ustadz Taki Malik, beberapa lagi Ustadz Wahid yang masyhur di YouTube Pak. Mereka masyhur kali kan, suka membuat akun-akun Islami gitu Pak. Nah itu yang kita undang. Nah pemuda ini Pak pasti seumuran dan kenal dengan mereka, sehingga ada daya tariknya. Berat Pak kalau kemudian anak muda yang kita panggil Kiai Haji, wah nggak kenal mereka, nggak kenal. Tapi itu ntar diisinya ba'dal maghrib. Lalu termasuk saya Pak, saya termasuk masih muda banget Bapak-Bapak sekalian. Cuma memang jenggot dan peci ini menambah usia saya jadi 22 tahun lebih tua. Dan ini yang kemudian dimulai. Surat undangan itu kami nyebutnya ini surat sakti Pak. Karena harus dengan bersurat sekolah itu merasa senang ada kegiatan, dan mereka juga akan membuat surat kan, jadi laporan data surat menyuratnya sekolah juga, sehingga kemudian mereka menitipkan 10 orang kurang lebih seperti itu Pak. Dan mungkin itu pada saat kita mengundang dari sekolah itu anak remaja kita menjadi panitia Pak. Betul, yang menjadi panitianya adalah remaja kita, betul Pak. Nah seterusnya sudah berjalan. Sekarang karena sudah bertahun-tahun, yang remaja yang pegang semua Pak, kameramen, lalu kemudian kita live streaming, itu semuanya pemuda Pak. Yang menjadi MC Jumat itu remaja, yang menjadi kemudian kajian sebelumnya itu remaja, yang menjadi tamu di depan remaja. Nah yang sepuh-sepuh yang menjamu tamu, kiai, nemeni makan, tapi di depan yang menyambut mereka yang remaja-remaja itu. Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu sekalian. Mohon berkenan sama-sama kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan, berikan kekuatan rasa cinta Bapak Ibu dengan masjid dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita punya amal jariah nanti sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang barakah. Jadikan kumpul kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan jadikan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami yang sakit, berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Kau sebaik-baiknya pemberi rizki, anugerahi kami rizki yang luas, manfaat tanpa melalui jalur maksiat. Ya Rabb, anugerahi kami rizki yang luas, manfaat tanpa melalui jalur maksiat. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in. Kau maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, keluarga kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang berkonsentrasi yang telah memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hasil donasi infak sedekah dari para jamaah sekalian pada pagi hari menjelang siang ini untuk saudara kita yang ada di Palestina terkumpul sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan
infak sedekahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa berarti penutup acara mulut kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para jamaah sekalian yang telah hadir pada pagi hari menjelang siang ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus Masjid Az-Zahra semuanya. Semoga lelahnya, pikirannya, infak sedekahnya untuk acara ini mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan dilipat gandakan dan dibalas dengan pahala yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selaku MC kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak jamaah